Dua pencuri motor bernama Henry Yadi dan Erwin Syah Kamis siang ditangkap polisi sektor Kota Bumi Kota, Lampung Utara. Keduanya ditangkap di tempat persembunyiannya di Kota Bumi Utara setelah buron 2 bulan. Tersangka mencuri motor dengan cara membohongi korbannya. Ia awalnya meminjam, namun motor korban itu malah dijual tersangka ke seorang penadah. Uang hasil kejahatannya habis untuk berjudi daring. Kenapa kamu maling motor? Suruh Pak. Suruhnya gimana? Suruh ngambil ayam terutama. Nah, udah dibayar kata dia. Terus saya mengambil lagi motor. Terus kami bawa pergi. Udah itu? Kami bakar ayamnya dulu. Terus kami jual motornya ke kanan. Kamu jual dengan harga berapa? 5 juta. Kamu kebagian berapa? Dikasih 3 juta. Uangnya untuk apa? Judi, Pak. Untuk pasal diterapkan, kita melakukan pasal 363 KWP dan atau 378 KWP dan atau 372 KWP. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya untuk 363-nya 7 tahun, untuk 372-nya 4 tahun dilapis. Motor hasil curian disita, namun penadahnya tidak ditangkap. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Para kapolsek yang sedang mengikuti penyuluhan dan sosialisasi penggunaan kekuatan hukum dalam tindakan kepolisian di Polres Tanggamus, Kamis siang dikejutkan oleh instruksi Kapolres yang mendadak meminta seluruh peserta harus dites urin. 9 kapolsek di Tanggamus mengikuti tes urin ini. 1 di antaranya tidak hadir karena sakit. Tes urin digelar di ruang Kapolres Tanggamus AKBP Satyawidi Widaryadi. Petugas yang dilibatkan dari Satuan Narkoba dan Satuan Provos. Dari 9 kapolsek yang dites urin, seluruhnya negatif mengkonsumsi narkoba. Syukur alhamdulillah dari 10 kapolsek jajaran di wilayah Polres Tanggamus, hanya 1 orang yang tidak mengikuti kegiatan ini karena yang bersangkutan sakit. Dan 9 orang alhamdulillah semuanya dinyatakan negatif narkoba, baik itu narkotika maupun obat-obatan berbahaya lainnya. Tes urin ini digelar untuk memberantas narkoba di internal kepolisian. Selain Kapolsek, perwira Polres dan seluruh personel akan dites urin, namun waktunya dirahasiakan. Tes urin akan digelar secara mendadak. Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Lampung Utara Kamis siang memanggil seluruh pengusaha tapioka di daerahnya. Pemanggilan untuk mengatasi turunnya harga singkong di Lampung Utara. Harga singkong kini Rp1.020 hingga Rp1.250 per kilogram dengan potongan hingga 25%. Harga itu menurut petani sangat rendah dan tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. DPRD Lampung Utara tegas menyatakan perusahaan yang tidak bisa menyejahterakan petani akan ditutup. Jika perusahaan itu tidak memberikan dampak sosial, tidak mampu untuk merubah taraf perekonomian masyarakat, tidak mampu untuk memberikan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan kita bersama, maka sesuai dengan mekanisme yang ada, kami akan mengkaji dan melihat izin dan sampai proses penutupan apa yang menjadi pemberitaan masyarakat. Para pengusaha masih akan berkoordinasi dengan para pimpinan di perusahaannya masing-masing. Pertemuan akan digelar lagi 1 September 2022 untuk mendengarkan hasil keputusan perusahaan tapioka terhadap tuntutan petani singkong. Jadi ada 10 tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Nanti kan kita rapatkan bagaimana untuk menyikapi tuntutan itu. Nah, kami semua sudah ada kesepakatan untuk menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan daripada kawan-kawan petani singkong. Pemanggilan pengusaha tapioka buntut dari unjuk rasa ratusan petani di DPRD Lampung Utara Selasa pekan lalu.
Pada unjuk rasa yang berlangsung ricuh itu, mereka meminta DPRD dan Pemkab Lampung Utara membantu mengatasi turunnya harga singkong. Para petani menuntut harga singkong di atas Rp1.500 per kilogram. Abdi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Kuota pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung akan ditambah. Ini dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menemui petani singkong di Menggala Tulang Bawang Kamis siang. Puan berjanji akan membawa permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi ke tingkat pusat. Kelangkaan pupuk bersubsidi dikeluhkan petani di Tulang Bawang. Mereka tidak berminat membeli pupuk non-subsidi karena selisih harganya sangat jauh. Harga pupuk bersubsidi Rp150.000 per sak, sedangkan yang non-subsidi lebih dari Rp800.000 per sak. Insya Allah akan memfasilitasi yang menjadi masalah di petani singkong, khususnya tadi ada masalah terkait dengan subsidi pupuk. Saya akan koordinasikan, bicarakan melalui komisi terkait yang ada di DPR untuk bicara kepada pemerintah, yaitu Kementerian Pertanian, supaya subsidi pupuk untuk petani singkong ya insya Allah bisa kembali ada, sehingga mereka ini bisa lebih menghasilkan. Pertemuan Ketua DPR RI dengan petani didampingi Bupati Tulang Bawang Winarti. Ia berharap permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi segera teratasi. Sebagai bentuk perhatian khusus di Kabupaten Tulang Bawang ya untuk di Provinsi Lampung, melihat petani langsung mendengarkan aspirasi dan lain-lain. Di samping juga tadi sudah bertemu dengan para nelayan dan yang lainnya. Ini sebuah apresiasi dari Ketua DPR RI melihat Kabupaten Tulang Bawang itu potensi sangat baik, pertumbuhan ekonomi juga cukup baik kemarin. Data Dinas Pertanian Lampung, penerima pupuk bersubsidi tahun ini sesuai data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik atau ERDKK, yakni lebih dari 806.000 petani. Sedangkan alokasi pupuk subsidi secara kumulatif lebih dari 579.000 ton. Rinciannya, pupuk urea 285.000 ton, SP36 40.000 ton, ZA 21.000 ton, organik 25.000 ton, dan organik cair 28.000 ton. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.